Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang hukum. Tapi, kali ini kita membahas tentang pengantar hukum Indonesia pada bab 5 hukum perdata. Nah, yang pertama tentang pengertian hukum perdata. Jadi, hukum perdata itu cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi, kekayaan, keluarga, dan perjanjian. Jadi hukum ini bersifat privat yang berarti mengatur kepentingan pribadi individu tanpa campur tangan langsung negara, kecuali untuk menegakkan hak tersebut. Jadi hukum perdata itu bertujuan untuk melindungi hak individu dalam masyarakat. Yang kedua, ada asas-asas hukum perdata. Nah, asas-asas hukum perdata itu memiliki prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengatur hubungan antar individu. Jadi ada beberapa asas yang penting dalam hukum perdata. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Jadi setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian yang sah menurut hukum, selama tidak melanggar aturan yang diberlakukan. Yang kedua ada asas kejujuran dan itikat baik. Jadi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut wajib bersikap jujur dan bertindak dengan itikat baik dalam melaksanakan perjanjian mereka. Yang ketiga ada asas kepastian hukum. Jadi semua pihak harus memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka yang diatur dalam perjanjian atau hubungan hukum lainnya. Yang keempat, ada asas keadilan. Jadi, hukum perdata itu berusaha menciptakan keadilan dalam hubungan hukum antar individu. Nomor 3, hukum orang. Nah, hukum orang itu mengatur mengenai kedudukan dan status seseorang dalam hukum, baik sebagai subjek hukum maupun dalam kaitannya dengan hak dan kewajibannya. Hukum ini mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada kewarganegaraan, status hukum individu, dan kemampuan bertindak. Nah, hukum orang juga mencakup pengaturan tentang kondisi-kondisi khusus, seperti keadaan tidak hadir, pengampunan bagi orang yang tidak mampu bertindak hukum, dan perwalian untuk mereka yang di bawah umur. Dengan demikian, hukum orang memberikan kerangka kerja yang penting untuk menentukan siapa yang memiliki hak dan kewajiban, serta bagaimana hak-hak tersebut dapat dilaksanakan. Nomor 4, subjek hukum. Nah, subjek hukum itu ada 2. Yang pertama, orang dalam bentuk manusia pribadi dan badan hukum sebagai subjek hukum. Untuk orang dalam bentuk manusia pribadi adalah setiap individu yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban, seperti hak atas harta benda, kontrak, dan sebagainya. Sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum merupakan organisasi atau lembaga yang diakui oleh hukum untuk memiliki hak dan kewajiban, seperti perusahaan atau organisasi. Yang kelima, hukum keluarga. Nah, hukum keluarga itu mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga, termasuk orang tua, anak, suami, dan istri. Hukum tersebut mencakup beberapa aspek berikut, seperti kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan, adopsi, dan keadaan tidak hadir. Nomor 6, hukum perikatan. Jadi hukum perikatan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang terkait dalam suatu perjanjian atau kontrak. Jadi, hukum perikatan ini menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum perikatan, perjanjian atau kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan di pengadilan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, hukum ini juga mengatur pembantalan kontrak, tanggung jawab, dan pemenuhan perjanjian. Nomor 7, hukum waris. Nah, hukum waris adalah cabang hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Jadi hukum ini memastikan bahwa harta milik yang ditinggalkan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu melalui wasiat atau menurut hukum waris yang berlaku di negara atau agama yang bersangkutan. Nah, untuk pewaris itu, jadi dalam hukum waris, pewaris dapat terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama ada pewarisan testamenter dan pewarisan intestat. Jadi pewarisan testamenter itu pewarisan yang dilakukan
berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Sedangkan pewarisan intestat yaitu pewarisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila orang yang meninggal tidak membuat wasiat. Yang terakhir, nomor 8, pandangan Islam tentang hukum pidana. Nah, pandangan Islam tentang hukum pidana ini yaitu ada 2. Yang pertama ada hukum perkawinan menurut agama Islam dan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk hukum perkawinan menurut agama Islam, jadi dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Damai, penuh cinta dan kasih sayang. Jadi hukum Islam itu mengatur tentang syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembantalan perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia. Jadi, undang-undang tersebut mencakup syarat usia minimum, persetujuan kedua belah pihak, serta prosedur pernikahan yang harus diikuti. Jadi, undang-undang ini juga memperhatikan hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak dalam perkawinan. Oke guys, kita sudah selesai membahas tentang hukum perdata. Nah, gimana nih? Menurut kalian seru nggak belajar tentang hukum? Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.